Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Aslam di channel Aslam Arsyadana tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang statistik lagi ya teman-teman. Kali ini yang temanya yaitu uji hipotesis. Yang pertama langsung saja uji hipotesis satu sampel atau one sample t-test. Di sini ada contoh kasusnya. Nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI angkatan tahun 2018 adalah berikut. Bisa dilihat ya teman-teman. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa rata-rata nilai statistik mahasiswa prodi KPI untuk angkatan sebelumnya adalah 85. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa KPI adalah 2018 adalah 85. Caranya yang pertama yaitu menentukan H0 dan N terlebih dahulu. H0 mu sama dengan 85, H1 nya mu tidak sama dengan 85. Jadi taraf signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Lalu arah pengujiannya adalah dua arah karena di sini kita menggunakan tidak sama dengan. Taraf nyata pengujiannya adalah alfa per 2. Lalu nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96, di mana derajat bebas sama dengan N dikurang 1 sama dengan 80 dikurang 1 sama dengan 79. Angka 80 didapat dari data yang telah kita kumpulkan ya teman-teman. Lalu bagaimana cara menemukan ininya? Kita lihat tabel T nya, ini angka 79. Ini tabel T nya ya teman-teman. Loh, sampai 30, berarti kita gunakan yang tak terhingga ini. Jadi berarti 2,5% berarti yang 0,025. Yang tak terhingga 0,025 yaitu 1,960. Kita gunakan yang ini. Jika digambarkan kurva menjadi seperti ini. Ini seharusnya minus ya teman-teman, minus 1,96. Untuk daerah yang kuning ini merupakan tolak H0 dan juga yang di atas 2,5% ini merupakan daerah tolak H0. Sedangkan yang ini adalah untuk daerah terima H0. Lalu bagaimana nilai statistik kita uji dengan SPSS? Oke. Yang pertama, masukkan data nilai mata kuliah statistik ke dalam jendela data view. Ini kita langsung saja ya teman-teman, data semua nilainya menjadi satu variabel. Kita ke variabel view, di sini kita beri nama nilai dan di sini kita beri label mata kuliah statistik. Nah, kembali ke data view, kita ke analyze variance mean one sample t-test. Ini kita masukkan ke tes variabel. Tes variabelnya tadi adalah 85. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini ya teman-teman. Yang akan kita gunakan untuk mengambil kesimpulan adalah T-nya dan signifikannya di sini. Kita lihat. Kesimpulannya nilai T hitung sebesar 4,785. Berarti yang berada di area tolak H0. Ini kan 1,96, berarti 4,785 nya berada di daerah sekitar sini teman-teman. Berarti benar area tolak 0. Sedangkan signifikannya yaitu 0,000. 0,00 itu berarti lebih kecil dari 2,5% atau 0,025, sehingga hasilnya adalah tolak H0 juga. Artinya rata-rata nilai mata kuliah statistik mahasiswa prodi KPI tahun 2018 bukan 85 atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Uji beda rata-rata jika varians tidak diketahui atau independent sample test. Langsung saja ada contoh kasusnya. Seorang mahasiswa akan meneliti keterlibatan kerja karyawan di sebuah perusahaan yang ditinjau dari model kepemimpinannya.
yaitu model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan 40 sampel sebagai penelitian. Masing-masing diambil 20 sampel untuk karyawan yang dipimpin dengan model kepemimpinan transformasional dan 20 lainnya dipimpin dengan menggunakan model kepemimpinan transaksional. Adapun data keterlibatan kerja karyawan dapat dilihat sebagai berikut. Datanya ini ada transaksional dan juga ada transformasional. Lalu langkah pertama yaitu menentukan H0 dan juga H1-nya. H0 berarti mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Terap signifikannya masih sama yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujiannya adalah dua arah karena ini tidak sama dengan. Tarafnya atau pengujian alfa per 2. Lalu nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,960, di mana derajat bebas dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 sama dengan 39. Kita lihat tabel T lagi, 39 masih sama, kita menggunakan yang tidak terhingga ini ya teman-teman, tapi yang ini 1,960. Jika digambarkan masih sama seperti awal tadi, daerah kuning untuk tolak HO dan putih untuk terima H0. Lalu bagaimana caranya memasukkan data ke dalam SPSS-nya? Pertama, masukkan datanya ke data view SPSS dengan diletakkan pada satu kolom. Beri nama pada variabel Q dengan variabel 1 untuk keterlibatan kerja dan variabel 2 untuk model kepemimpinan. Saja kita sini langsung. Ini datanya saya sudah membuat ya. Ini satu ini merupakan yang transaksional dan sedangkan yang dua ini untuk yang transformasional ya. Lalu kita ke di sini kita ke variabel Q. Ini kita beri keterlibatan kerja. Yang ini kita beri nama model kepemimpinan. Yang model kepemimpinan itu kita beri values. Apalah itu? Di sini satu untuk transaksional ya dia, dan dua untuk transformasional. Jika sudah, kita ke analyze, comparison mean, independent sample. Ini keterlibatan kerja kita masukkan ke tes variabel, dan model kepemimpinannya kita masukkan ke grouping. Lalu kita define grup 1 kita tulis 1 dan grup 2 kita tulis 2, lalu continue. Setelah itu oke. Maka akan muncul output seperti ini ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, akan kita gunakan untuk mengambil kesimpulan adalah T dan juga signifikannya. Di sini T-nya 1,33 dan signifikannya 0,191. Kita lihat hasil kesimpulannya sebesar 1,333 yang berada di area prima H0. 1,33 itu berada di area H0 dan signifikannya adalah 0,191 atau lebih besar dari 0,025 sehingga terima H0. Artinya rata-rata waktu model transaksional dengan model transformasional adalah sama, atau dengan kata lain, pemberian model transformasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisien waktu perakitan peralatan. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Selanjutnya, uji tes sampel berpasangan atau paired test. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang marketing ingin meningkatkan kinerja karyawannya dalam hal menjual produk. Untuk itu, perusahaan tersebut memberikan training kepada karyawannya. Apabila training tersebut efektif atau tidak, terdapat kemampuan menjual barang untuk dilihat ada peningkatan atau tidaknya peningkatan penjualan barang atau produk. Untuk itu, diambil sampel 40 secara acak pada karyawan di perusahaan tersebut dan diperoleh data sebagai berikut. Ini data sebelum dan sesudahnya ya teman-teman. Kita lanjut. Cara menentukannya yaitu yang pertama
biasa H0, mu sama dengan mu2 dan H1 mu tidak sama dengan mu2. Syarat signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Arah pengujiannya adalah dua arah karena kita mengambil sama dengan. Syarat meta pengujiannya adalah alfa per 2. Nilai kritik daerah kritiknya adalah 2,093, di mana derajat bebasnya sama dengan n dikurang 1 sama dengan 20 dikurang 1 sama dengan 19. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Ini kan alfanya 5% dibagi 2 jadi 25%. Kita lihat tabel T nya untuk 19. Tabel T nya untuk 19 ini ya teman-teman, 19. Jadi 2,5% berarti yang ini, 0,025% yang 19, 2,093. Jika digambarkan menjadi kurva seperti ini, untuk daerah kuningnya di atas 2,093 ini adalah tolak H0 dan yang putih ini adalah terima H0. Kita uji dengan SPSS. Caranya yang pertama, masukkan data ke dalam SPSS, beri nama sebelum untuk variabel 1 dan sesudah untuk variabel 2. Lalu beri label hasil penjualan barang sesuai training untuk sebelum dan hasil penjualan barang sesuai training untuk sesudah. Langsung saja kita analyze, comparing mean, dulu. Di sini kita ke datanya sudah saya masukkan, kita masuk ke data ke variabel pilih. Ini kita beri nama sebelum dan sesudah, dan di sebelum kita beri label hasil penjualan barang sebelum di training, dan yang sesudah kita beri label hasil penjualan barang sesudah di training. Jika sudah, kita kembali ke data view, kita ke analyze, comparison, kita akan masuk ke pirate sample test. Ini kita langsung masukkan saja dua-duanya, lalu kita klik OK. Maka akan muncul output seperti ini ya teman-teman. T-nya sama dengan 3,937, sedangkan signifikannya adalah 0,001. Kita lihat hasil kesimpulannya. Nilai T hitung sebesar 3,937 yang berada di area tolak H0. Ini 2,093 berarti 3,937 nya berada di sekitar sini teman-teman. Lalu signifikannya adalah 0,001, lebih kecil dari 2,5% atau 0,025, sehingga tolak H0. Artinya rata-rata hasil penjualan barang antara yang sebelum dan sesudah training tidak sama, atau dengan kata lain training tersebut efektif untuk peningkatan penjualan barang atau produk. Dapat dipahami ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari tadi, one sample t-test, independent sample t-test, dan juga variety test. Semoga bermanfaat. Jika salah mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.